Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang senantiasa memberikan kepada kita segala nikmat yang kita tidak bisa hitung banyaknya hingga sekarang ini, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan yang prima, nikmat umur yang panjang, sehingga dengan semua nikmat itu kita manfaatkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda bukti bahwa kita adalah hamba Allah yang senantiasa istiqomah melaksanakan perintahnya, dan insya Allah kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala larangannya. Salam dan taslim kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang Allah Subhanahu wa taala membawa Islam. Salah satu amanah yang diberikan beliau adalah untuk merubah kebiasaan perilaku manusia dari perilaku jahiliyah kepada perilaku yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ini kesemuanya berdampak kepada kita sekalian untuk keselamatan kita di dini wa dunia wal akhirah. Masyaallah muslimin sidang tarwih silang subuh yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya akan membahas dengan profesi saya, itu yang berjudul puasa meningkatkan daya tahan tubuh, yang mana hubungannya dengan puasa sebagai zakat tubuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, likulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi shaum. Segala sesuatu ada zakatnya, dan zakatnya tubuh adalah puasa. Segala sesuatu menuntut dikeluarkannya zakat, yaitu termasuk zakat harta, zakat ilmu, zakat hadis, zakat rumah, zakat mobil, zakat tubuh dan sebagainya. Zakat harta adalah mengeluarkan sebahagian atau 2,5% untuk orang yang berhak menerimanya. Zakat ilmu adalah mendakwakan ilmu itu kepada orang lain. Kemudian zakat hadis atau mempelajari hadis adalah mengamalkan hanya bisa satu kali saja, memberikan petuah kepada orang yang ada hubungan dengan hadis. Zakat rumah ialah merenovasi rumah atau mengecatnya paling tidak. Kemudian zakat nakolam adalah dikurasnya dan dibersihkannya. Zakat mobil adalah diservis dan direparasi. Sedangkan zakatnya tubuh adalah berpuasa, kemudian diet, untuk berpantang dan sebagainya. Kemudian zakat menurut bahasa itu berarti suci, subur, berkah, bagus, terpuji, meningkat dan berkembang. Itulah menurut bahasa secara luas. Sesuai dengan artinya bahwa segala sesuatu yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, subur, berkah, bagus, terpuji, berkembang, dan juga meningkat.
Saya contohkan masalah tubuh kita. Bila tubuh kita ini disakati dengan puasa, maka tubuh kita akan menjadi sehat. Sumu tasihu, berpuasalah kamu supaya kamu sehat. Ini selalu kita dengar istilah ini. Namun demikian, ini merupakan banyak juga menganggap bahwa ini hadis lemah. Tapi namun demikian, ini merupakan suatu peringatan bagi kita. Kalau kita berpuasa, insya Allah tubuh kita akan sehat. Namun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dan dijabarkan dalam hadis. Itu perlu dijabarkan. Kok bagaimana bisa tubuh kita ini berpuasa bisa sehat? Padahal yang kita rasakan ini, kalau kita berpuasa lemas, haus, lapar dan sebagainya. Nah, inilah yang perlu dibahas, kenapa terjadi demikian. Sehingga tubuh kita ini, kalau kita berpuasa, maka tubuh kita menjadi sehat, bersih, bagus, subur, berseri-seri dan indah. Karena puasa meningkatkan daya serap makanan. Nah, nanti saya bahas sebentar. Menyeimbangkan kadar asam dan basa di dalam tubuh, meningkatkan fungsi organ reproduksi, meremajakan sel-sel tubuh, dan membuat kulit lebih sehat dan berseri. Di bidang kesehatan, bahwasanya di dalam bulan puasa ini dibagi 3 fase. Sama juga di dalam hadis bahwa bulan Syawal ini ada 3 fase. Fase 1 sampai 10 adalah bulan rahmat. Fase kedua adalah maghfirah. Fase ketiga adalah itu minan nar. Nah, itu pembahasannya. Jadi 1 sampai 10 adalah bulan rahmat. 11 sampai 20 adalah pengampunan dosa. 21 sampai 30 adalah pembebasan dari api neraka. Sekarang kita lihat hubungannya dengan masalah kesehatan. Di bidang kesehatan dibagi juga 3 tahapan. Tahapan pertama adalah toksifikasi 1 sampai 10. Ini nanti dibuktikan dengan penelitian. Yang kedua adalah fase 11 sampai 20. Adalah fase yaitu kembalinya sel-sel menjadi mudah kembali. Fase ketiga adalah berfungsinya daripada organ tubuh. Jadi 3 tahapan juga. Nah, ini yang kita bisa rasakan dan harus penelitian demikian. Bahwasanya kalau kita berpuasa, pada awal puasa kita merasakan lemas, ya, panas, gerah, apa semua. Ini bisa terjadi karena pada saat kita berpuasa berarti kita tidak makan pada harinya. Kita ganti waktunya untuk makan dan minum pada malam hari. Apa yang terjadi? Tubuh itu mengalami suatu reaksi karena kebiasaannya lagi itu tidak terpenuhi seperti biasa. Selama 11 bulan kita makan terus pada siang hari. Begitu pula biasa malam hari kita makan, jadi makan terus selama 11 bulan. Di dalam 11 bulan inilah pada saat masuk bulan puasa berubah situasinya. Dari siang tidak makan, tinggal malam. Jadi tubuh itu mengadakan adaptasi, penyesuaian diri. Apa yang terjadi? Bahwasanya kalau kita tidak makan berarti kita berpuasa, kita merasakan gerah, panas, gelisah, lemas. Mengapa? Karena tubuh ini akan menyesuaikan dirinya, yaitu membakar lemak yang tersimpan di bawah kulit selama 1 bulan untuk diolah menjadi energi, tenaga. Nah, ini. Jadi jaringan lemak yang dalam kulit itu diproses kembali untuk sebagai energi, tenaga, sumber tenaga. Ini proses yang terjadi dalam tubuh. Jika merasakan panas, sama dengan mesin. Kalau mesin jalan, itu kan panas. Reaksinya juga tubuh demikian. Begitu pula kalau tidak kekenyangan. Kalau kita pas makan juga panas sih, tapi panasnya beda.
Panasnya itu ada di perut, malah di kepala dingin. Sehingga kalau kita kekenyangan, itu langsung ngantuk. Kok bisa begitu? Nah, ternyata bahwa kalau kita periksa, coba raba dahinya, raba perutnya, malah lebih panas. Nah ini, apalagi kalau kita kekenyangan. Karena pada saat kita kenyang, proses daripada peredaran darah itu lebih banyak beralih ke daerah perut untuk memproses makanan yang ada. Nah, sedangkan di kepala itu volume darah berkurang sehingga kita merasa ngantuk. Nah itulah prosesnya. Nah, sekarang kita lihat. Pertama dulu adalah meningkatkan daya serap makanan. Di dalam ilmu gizi, umumnya jika mana orang tidak berpuasa, daya serap daripada makanan yang kita konsumsi itu hanya sekitar 35% yang diserap oleh tubuh menjadi energi. Mengapa demikian? Karena pada saat kita makan pagi, jam 7 pagi makan pagi, kemudian kita tahu bahwa proses makanan yang ada kita makan dalam satu hari itu sebanyak 8 jam. Itu proses makanan habis. Jadi kalau kita makan pagi jam 7, jam 11 itu sudah mulai perut kosong. Jadi kita cari artinya makanan sampingan lah, ya. Nah ini. Itu berarti sudah 4 jam di dalam perut itu sudah kosong. Ini diproses di dalam lambung. Kemudian 8 jam lagi, 4 jam lagi diproses di usus kecil, disitulah sari-sari makanan diserap masuk ke dalam tubuh. Yang kotorannya itu akan keluar menjadi feces, ya, atau tinja. Nah sekarang kita mau tahu bahwasanya dalam tubuh kita ini terdapat 3 rongga, 4 rongga. Yang pertama adalah rongga panggul, bagian bawah tempatnya kandung kemih, tempatnya uterus atau kandungan rahim. Kemudian di atas ini adalah rongga perut, cavum abdominalis, ya, rongga perut. Di sini adalah semua usus-usus berkumpul sepanjang 7 meter. Nah, jadi jangan heran kalau umpamanya orang sudah lapar itu bunyi perutnya. Oh, itulah gerakan usus, namanya peristaltik usus. Disitulah dia berproses untuk mengolah makanan dan menyerap sari-sari makanan yang kita konsumsi. Kemudian di atas lagi rongga dada, cavum thoracalis, berisi paru-paru, jantung. Itu yang paling utama. Kalau di dalam rongga perut ini ada lambung, usus besar, usus kecil, kemudian hati, ginjal, kalau hati dengan limpa, dengan juga kandung padu. Sedangkan ginjal itu terdapat di retroperitoneal namanya, di belakang. Itu biasa berasal di letaknya itu di bawah usus ke-12 belakang. Jadi itu ginjal bukan dalam rongga perut tapi di belakang. Jadi kalau orang biasanya sakit pinggang, dikira dia kena penyakit ginjal. Nah, padahal tidak, itu lain situasinya, ya. Mungkin karena ketegangan daripada ototnya saja. Nah, sekarang kita lihat, kalau orang berpuasa, itu daya serapnya bisa mencapai 85%. Ini daya serapnya daripada usus yang kita makan, yang kita masuk, yang kita makan. Kita berpuasa selama 14 jam, mulai jam 4 sampai jam 6. Jadi 8 jam tadi proses makanan diolah di lambung, di usus sampai diserap, itu 8 jam namanya. Kemudian 6 jam ini adalah masa rest, istirahatnya daripada saluran pencernaan. Nah, dengan istirahatnya saluran pencernaan ini tadi tidak ada lagi makanan dia di dalam, sehingga dia istirahat mengakibatkan fungsi daripada saluran pencernaan yang lebih bagus, lebih efektif dan efisien. Nah, kemudian setelah itu bagaimana prosesnya sampai gampang diserap makanan ke dalam tubuh? Yang pertama kita makan, kita kunyah di mulut, dicampur dengan air liur, air ludah. Itu berarti untuk mengolah makanan tadi ini supaya lebih lembek, dikunyah oleh gigi. Nah, ini masalahnya kalau giginya orang tidak ada, kurang giginya. Ini perlu bantuan perbaikan gigi. Karena mengapa? Orang yang tidak mempunyai gigi yang sempurna, pengolahan makanan pertamanya itu sebenarnya masalah. Karena tidak bisa dikunyah sampai lembut.
Sedangkan kita tahu bahwa gigi ini merupakan mekanis sama dengan mesin, ada giginya. Jadi kalau umpamanya jagung masuk itu diolah dulu sampai hancur, tapi karena tidak ada gigi yang mengolah, jadi itu jagung tadi ditelan bulat-bulat sampai masuk. Nah ini, sedangkan lambung itu hanya meresap saja, ya. Jadi sistem kerja dari lambung itu dengan usus itu hanya sistem meremas. Itulah sampai bunyi-bunyi mulut usus, karena dia berdoa di dalam. Bayangkan saja sempitnya kita punya rongga perut ini, itu berisi 7 meter itu usus. Itu dia olah. Saya ambil contoh. Kalau bapak seorang ambil nasi, kasih masuk di selang, ya. Kemudian selang itu kita pijat terus sampai habis. Kira-kira bagaimana keadaannya itu nasi tadi? Apakah masih bentuk nasi? Berarti sudah tidak. Karena melalui proses daripada pencernaan itu dia akan menggeluti terus itu, meremas daripada makanan yang ada tadi itu pasti menjadi bubur. Makanan apa juga masuk. Nah, itulah proses dalam pencernaan. Jadi apa yang kita makan tidak mungkin itu juga yang keluar. Nah, kecuali kalau Anda berak-berak. Nah, kemudian bisa langsung saja apa yang masuk itu juga keluar. Tapi secara normal apa yang kita konsumsi itu pastilah yang keluar. Sama semua. Daging kita makan, sayur kita makan, nasi kita makan, semuanya pun menjadi begitu saja, tidak ada berupa makanan lain kembali. Nah, inilah prosesnya daripada pencernaan. Nah, perubahan tersebut ini bisa dilaksanakan di dalam usus, saluran pencernaan. Akhirnya dengan istirahatnya usus tadi ini selama 6 jam, maka dia akan bagus proses penyerapannya daripada sisa makanan yang kita konsumsi. Nah, kemudian di dalam proses pencernaan ini masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung ini disterilkan, dibersihkan, disucikan makanan yang kita konsumsi, yaitu dengan asam lambung, acetylpepsin. Asam lambung ini bersifat untuk membunuh kuman-kuman penyakit yang bersama dengan makanan yang kita konsumsi. Apa contohnya, Pak? Kalau bapak atau ibu bikin lawak ikan, ya, apa yang kita kasih? Jeruk nipis. Bisa memasakkan lagi. Ini orang Jepang, kalau dia makan udang itu dia tidak masak, ya, dia rendam saja dengan cuka, sudah jadi, bisa dikonsumsi. Sama juga umpamanya untuk menetralisir daripada pedasnya lombok, rendam di air asam. Sama kalau Anda pilih makan mie titi, ya, ada itu dia punya lombok hijaunya. Nah, kita biasa makan itu nanti berapa ternyata tidak. Maka dia menetralisir daripada zat-zat yang bisa memberikan pengaruh pada tubuh, yaitu asam. Jadi kalau kita punya muntah langsung keluar tuh pecut, itu memang asam lambung yang keluar. Tapi kalau pahit, itu bukan asam lambung, tapi itu adalah air empedu. Nah, ini karena kerasnya kita muntah, karena empedu itu dengan hati, lambung itu berhubungan. Ada salurannya memang. Kalau kita itu muntah terlalu banyak, sampai ditekan perut itu, tersembur keluar itu cairan empedu yang berwarna kuning, sampai pahit. Nih. Kalau asam lambung itu asam. Nah, demikian pula luar biasa tubuh manusia ini diciptakan oleh Tuhan sangat sempurna sekali. Nah, ini. Nah, kemudian juga fungsinya daripada tadi ini cairan empedu itu memberikan warna kepada feses, kepada kotoran. Jadi kotoran itu warna kuning. Ini. Jadi cairan empedu itu warna kuning dan rasanya pahit. Apa fungsinya? Itu fungsinya agar supaya kotoran yang sudah jadi feces, sampah, itu harus dibuang keluar. Karena kalau tidak, diserap masuk ke dalam darah, bisa terjadi suatu masalah. Nah, ini ketidakberesan dari saluran pencernaan juga kita tidak enak kita rasakan kalau kita tidak buang air besar selama 3 hari. Bapak sudah rasakan sekarang, ya? Apalagi kita sudah lanjut usia ini, biasanya saluran pencernaan itu sudah mulai gangguan. Jadi perlu barangkali kita pancing dengan Dulcolax atau Nicolax itu tidak apa-apa, atau herbal vegetarian, vegeta. Nah, ini bisa. Tapi itu pun hanya 1 kali, jangan terlalu banyak karena bisa juga menimbulkan suatu kelainan pada usus
sehingga kerja usus tadi tidak berfungsi dengan maksimal lagi. Hanya memancing saja. Kalau sudah keluar, ya tunggu saja. Kita hanya bisa mengkonsumsi banyak serat seperti buah-buahan dan sayur dan kurangi makan daripada karbohidrat. Nah, kemudian selanjutnya meningkatkan fungsi organ reproduksi. Nah, ini banyak orang cari begini. Berpuasa bisa meningkatkan reproduksi. Nah, ini adalah berdasarkan penelitian. Jadi bukan begitu saja kita memberikan satu bahan, bahwa laboratorium hewan, ini penelitian ternak ini di Amerika, ini sebenarnya bukan orang Islam, tapi orang non-Islam mencoba-coba dan ternyata berhasil. Yaitu dia coba-coba sebanyak 1000 ekor ayam yang petelur, ya, bukan ayam potong, ya, ayam petelur. Ternyata terbukti bahwa setelah 12 bulan sampai 14 bulan produksi telur daripada ayam ini tidak maksimal lagi, tinggal 75%. Nah, kemudian setelah itu dia berikan puasa selama 10 hari, dia tidak kasih makan. Dia kasih makan sama dengan kita hari malam saja dikasih makan. Sedangkan malam itu kita bahwa itu ayam tidak terlalu bagus penglihatannya, sehingga makanannya itu sedikit. Apa yang bisa dilihat bayang-bayangnya begitu? Nah ini. Jadi kalau malam itu sama dengan manusia, rabun ayam istilahnya, ya. Itu diambil contoh dari ayam, dia tidak terlalu bagus penglihatannya. Nah, kemudian setelah itu 10 hari dia puasakan, nanti malam baru dia kasih makan, dia akan meningkat produksi telurnya menjadi 14 bulan ke atas. Nah, sekarang kita lihat mengapa terjadi demikian. Itu karena peningkatan fungsi daripada organ reproduksi yang ada kaitannya dengan peremajaan atau regenerasi sel yang mendatangkan perubahan pada sel-sel urogenitalia. Yang perubahan pada sel-sel urogenitalia itu adalah bagian reproduksi daripada manusia dan juga hewan. Ini juga terjadi pada perempuan, yaitu terjadinya proses metabolik pada saat menjalankan puasa, terutama masalah kelenjar endokrin yang berhubungan dengan masalah hormon, yaitu terutama yang menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Kadar inilah yang tinggi yang dapat meningkatkan fungsi daripada kita punya reproduksi, organ reproduksi, yang berarti meningkatkan proses kesuburan. Kemudian selanjutnya meremajakan sel-sel tubuh dan meningkatkan kita punya daya tahan tubuh. Pada saat awal puasa, 1 sampai 10 puasa, sampai 1 sampai 6 puasa itu masih diadakan namanya penyesuaian diri, adaptasi. Tapi nanti setelah 6 sampai 10 puasa, maka terjadilah peningkatan produksi sel-sel darah putih atau leukosit dalam tubuh. Leukosit inilah yang membunuh kuman-kuman penyakit yang masuk dalam tubuh sebagai fagositnya. Yang makan itu semua sel-sel yang ada. Sehingga kita punya dalam tubuh tambah meningkat. Karena peningkatan daripada produksi sel-sel darah putih. Kalau di luar ini namanya antibiotik imunosensi. Sehingga kita punya tubuh akan sehat. Nah, kemudian dari penelitian didapatkan bahwa orang yang berpuasa itu insya Allah pengurangan daripada sel-sel kanker yang berkembang dalam tubuhnya itu akan berkurang. Ini dibuktikan dengan animal eksperimen atau binatang percobaan di laboratorium. Ini tikus disuntikan sel-sel kanker sebagai sampelnya. Jadi 10 yang jadi sampel, 10 yang jadi bahan perbandingan. 10 disuntikan sel-sel kanker, kedua-duanya disuntikan. 1 kelompok yang dipuasakan, 1 kelompok tidak dipuasakan. Ternyata hasil penelitian dapatkan bahwa kelompok yang berpuasa
tidak didapatkan peningkatan sel-sel kanker yang ada dalam tubuh binatang tersebut, malah hilang, mati. Sedangkan yang tidak berpuasa terjadi peningkatan sel-sel kanker di dalam darahnya. Nah, ini. Jadi memang sudah terjadi demikian. Nah, kemudian selanjutnya mengenai masalah kulit lebih sehat. Orang yang berpuasa itu dihubungkan dengan masalah makanan dan minuman, jelas. Kalau masalah kulit hubungannya dengan masalah minuman. Sehingga kalau orang berpuasa itu biasanya terjadi suatu kekurangan cairan, dehidrasi. Tapi dehidrasinya di sini dalam batas yang normal, ya, dehidrasi ringan, sehingga perasaan kita haus, gerah, apa semua. Nah, ini berdampak positif pada kulit. Kulit yang lembab paling gampang kena jamur, kena kulit. Coba saja Pak lihat. Makanya itu kita orang Islam luar biasa sempurnanya ibadah kita dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang diubarkan oleh hadis Rasulullah SAW, bahwa kalau kita berwudu usahakan sela-sela jari, terutama jari-jari kaki, kita harus bersihkan, karena disitulah biasa tertimbunnya daripada jamur. Nih, istilahnya orang itu kutu air. Nah ini kutu air, karena di sela-sela jari-jari kaki itu sebenarnya banyak sekali kotoran, karena dia bersentuhan langsung dengan bumi. Jadi kotoran tersimpan di sela-sela jari kaki. Karena kita tahu bahwa jari-jari kaki itu lebih rapat dibanding dengan jari-jari tangan. Nah ini, kemudian juga dia lebih kaku. Ini secara logikanya. Jadi jari kaki beda dengan jari tangan. Jari kaki itu lebih pendek dan kaku karena sendi itu pendek-pendek. Sedangkan jari tangan ini lebih panjang sendinya, fungsinya juga lebih banyak. Nah, sehingga banyak kemungkinan besar bisa terjadi kena air. Orang yang malas untuk mencuci kakinya pada saat dia berwudu, tidak memasukkan jari-jari tangannya ke dalam sela jari kakinya untuk mencuci. Di situ tertimbun. Nah, inilah sebabnya sehingga kulit yang lembab menyebabkan timbulnya jamur. Terdapat juga umpamanya di selang kanan, di daerah bokong, di pantat. Di situ paling banyak tumbuh jamur, kan di situ adalah daerah yang lembab. Itulah tumbuh suburnya daripada jamur-jamur yang ada dalam tubuh kita. Nah, ini. Dengan kurangnya suplai air pada kulit, itu berarti kulit akan mengganti dirinya. Terjadi regenerasi sel. Sel-sel kulit tadi yang sudah tua didorong keluar sehingga dia mengelupas jadi lagi. Nah, itu tergantilah sel-sel yang baru. Demikian pula juga organ-organ lain dalam tubuh kita. Masa muslimin sidang subuh, termasuk yang berbahagia. Yang terakhir, Rasulullah SAW ada larangannya pada kita sekalian, dan luar biasa manfaatnya yang pernah kita artinya pikirkan sampai ke sana, yaitu kalau kita makan, jangan makan makanan yang panas, jangan minum minuman yang panas jika mana masih berasap. Kok bisa begitu ya? Bayangkan kalau kita biasa tips saja, begitu. Ternyata Rasulullah pada saat dihidangkan makanan oleh sahabatnya, lantas di situ makanan masih panas dan berasap, langsung Rasulullah, saya tidak akan makan makanan yang panas. Tinggal dulu sampai dingin, nanti hilang asapnya baru Anda makan. Jangan dikipas, boleh dikipas tapi jangan kipas yang kotor, yang bersih, dan jangan ditiup. Ternyata setelah diproses ada apa Rasulullah menganjurkan demikian. Ternyata diteliti bahwasanya kita punya apa yang keluar dari mulut itu ada dua macam. Pertama adalah H2O, ya, zat air. Yang kedua adalah CO2. Ini gas yang kita selalu kasih keluar, diisap, kita nanti O2-nya masuk. Apa yang terjadi kalau mana bersentuhan bersama-sama dengan ini? Maka terjadilah proses kimia yang mengandung CO2 tanpa atau air dengan H2 dari air, CO2 dari uap, kemudian O2 dari CO2 dari air akan menjadi asam karbonat. Sehingga bisa merusak daripada makanan yang kita konsumsi tidak bermanfaat.
Itulah biasanya kalau habis makan itu, mengapa beda kalau makanan saya makan tadi dia dingin baru saya makan dengan masih yang panas. Kemudian juga kalau makanan yang panas itu pasti kita kurang nikmati karena panasnya dulu malah kemudian begitu, begini kan, nah itu kurang sehat. Lebih dinginkan dulu, tenang, ya baru kita makan. Inilah sedikit daripada apa yang saya bisa bawakan. Semoga ada manfaatnya. Ternyata banyak hal-hal yang luar biasa yang kita dapatkan ilmu daripada Al-Quran yang dijabarkan dalam hadis, dan ilmu hanya sedikit saja diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian. Saya anggap satu tetes air di lautan. Itulah ilmu Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga apa yang kita tahu itu belum tentu orang tahu. Ya. Manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan yang satu, yang lainnya itu dia punya kekurangan. Jadi saling detek, saling memberi dan menerima. Sehingga janganlah kita menyalahkan seseorang karena apa yang dibilang ini, itulah dia tahu. Jadi caranya untuk membetulkan bahwa barangkali ilmu yang Anda dapatkan itu perlu ditambah. Dalam itu salah, itu tidak boleh. Ya. Karena itu ilmu yang Anda dapat. Makanya itu barangkali kalau kita memberikan pelajaran kepada mahasiswa kuliah, jangan kita kalau ini mahasiswa bodoh, tidak bisa. Karena itu saja ilmu yang dia tahu. Maka ini barangkali ada perlu barangkali tambahan lagi sehingga bisa lebih bagus cara berpikirnya. Nah itu sudah bijaksana lah. Rasulullah SAW diturunkan itu Al-Quran bukan sekaligus, tapi bertahap. Nanti betul-betul dia pahami, dia mengerti, baru dia mengembangkan. Sama saja dengan kita ini mengisi botol. Kalau kita tuang sekaligus itu kita akan bagus penuhnya. Tapi kalau tuang sedikit-sedikit, insya Allah akan apa yang kita berikan itu pasti akan maksimal menerimanya. Sedemikianlah harapan saya, mudah-mudahan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita manusia biasa kita luput dari kesalahan dan khilafan. Demikianlah apa yang bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.